nadi, mau menghitung pernapasan dan mengukur suhu gitu ya. Sudah selesai. Hasilnya semuanya ada di ambang batas normal Bu. Sampaikan ya. Tensinya sekian, Ibu nadinya sekian, pernapasannya sekian, suhunya sekian, semuanya itu masih dalam batas normal. Jadi jangan bilang normal Bu, karena normal itu semua ada ambang batasnya ya. Oke, setelah melakukan pengukuran tanda-tanda vital, kita mulai dari kepala. Kita lakukan inspeksi di bagian kepala. Ibu, mohon maaf, saya lihat kepalanya ya. Bu, ini rambutnya agak lepek ya, mungkin karena beberapa hari yang keramas. Nanti ketika Ibu sudah bisa ke kamar mandi, usahakan langsung keramas ya Bu. Dan sampaikan kalau bisa ya, karena ini adalah Ibu postpartum. Seperti yang kalian tahu, Ibu postpartum, Ibu hamil yang paling banyak mitosnya di masyarakat, ya kan? Gitu. Paling banyak mitosnya di masyarakat. Kalau bisa setiap kalian ini selipkan tuh informasi Ibu, keramas saja ya, gitu. Si ininya bilang punya kan katanya kalau ini nggak boleh keramas sampai 40 hari, bla 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 dan seterusnya. Sampaikan Ibu, kalau Ibu tidak keramas, Ibu tidak akan merasa nyaman dan tidak akan ada pengaruhnya dengan kesehatan Ibu. Justru akan berpengaruh terhadap kesehatan Ibu ketika misalnya Ibu tidak keramas, merasa tidak nyaman, gerah, ketombean, ketuan dan lain sebagainya. Jadi nggak apa-apa Bu, keramas saja. Jadi sampaikan segala hal yang mitos yang bertentangan dengan kesehatan. Namun perlu diperhatikan adalah perhatikan juga palpasi apakah ada nyeri kepala Ibu sakit. Oke, enggak ya Bu ya, yang di hidung ya, menggunakan spekulum hidung. Ibu maaf ya, saya lihat bagian hidungnya, bagian hidungnya. Ya. Oke, bersih ya Bu. Nah, setelah bagian hidung, lanjut ke bagian mulut. Kalau perlu menggunakan spatel ya, kalau perlu menggunakan spatel karena tidak nyaman rasanya jika dimasukin spatel di mulut. Makanya saya bilang jika perlu saja, gitu. Silakan lihat bagian mulutnya, bagian telinga, langsung ke bagian leher. Apa yang perlu diinspeksi, apa yang perlu dipalpasi. Ya, lihat biasanya pada ibu postpartum bagian lehernya itu masih ada hiperpigmentasi atau hitam-hitam gitu. Silakan disampaikan, Ibu, apakah yang ada di sini ada sebelum hamil atau pada saat hamil saja? Kalau dia bilang pada saat hamil, oh iya Bu, ini biasanya akan memudar seiring dengan proses pemulihan Ibu. Jadi tidak usah khawatir. Karena kan memang ada orang yang fokus ke situ, ada yang memang nerima saja, ya udahlah mau gimana lagi gitu. Tapi ada juga yang karena stres dengan kondisi badannya, kondisi fisiknya yang tidak sama dengan sebelum dia hamil, itu bisa salah satu penyebab dia bergugus. Itu bisa termasuk salah satu penyebab. Ya, oke, setelah bagian leher kita masuk ke bagian dada. Ibu mohon maaf, saya buka bajunya, saya mau melihat bagian payudara Ibu apakah sudah siap menyusui atau tidak. Ibu udah pernah nyusuin babynya? Kalau dia bilang belum, silakan berikan edukasi perlahan ya. Boleh Ibu disusui sedikit-sedikit. Ini saya pakai ini aja ya. Boleh Bu disusui sedikit-sedikit. Kalaupun belum keluar, tidak apa-apa, tetap berikan saja. Di kelas sudah saya jelaskan kan prinsip ASI, supply by demand, dan ketika dia belum keluar kurang dari 72 jam itu tidak masalah, belum masalah. Tapi setelah 72 jam dia belum keluar, berarti baru menjadi sebuah masalah. Artinya sudah ya. Ibu mohon maaf, saya periksa bagian payudaranya ya. Ibu, ini yang bagian areolanya ini Ibu nanti bisa perlahan-lahan bersihkan, bisa menggunakan kapas dengan baby oil, setelah itu dibilas dengan menggunakan air hangat gitu ya. Nah, Ibu maaf ya, saya coba menekan sedikit. Nah, biasanya memang ibu postpartum itu di sini udah agak keras, artinya produksi ASINya udah ada tapi belum keluar.
kalian bantu dengan toksikosis seperti yang saya akan lakukan sebentar, atau dengan PSK atau dengan pijat nafas. Nah, Ibu maaf, saya mau coba melihat pengeluaran asinya ya. Jadi kita bisa bantu untuk menekan keluar. Ingat, yang ditekan itu bukan bagian putihnya, ya, bukan bagian areolanya, tapi di atasnya. Ini, anggap ini areola, ya. Tangannya seperti ini, cek, huruf C gitu. Gini, bukan dipencet, tapi di agak giniin gitu. Jadi kayak agak jadi tangan membentuk huruf C di atas areola, di bawah areola gini, diginiin. Bukan dipencet gini ya ke bawah ya. Gimana sih bahasanya tuh, kayak agak didorong keluar gini. Gitu ya. Itu salah satu teknik untuk mengeluarkan ASI ya, namanya teknik Marmot ya. Ketika belum punya alat pumping. Itu efektif. Itu yang penting caranya benar ya, seperti yang saya bilang tadi, bukan bagian putihnya atau bagian areolanya, tapi di atasnya. Di apa namanya ini, kayak didorong, tapi tangan kita jangan bergerak juga. Paham nggak sih maksudnya? Jadi kayak didorong gini, tapi tangan stay di posisinya dan bukan ditekan. Jadi gini, gitu ya, paham ya gitu. Oh iya Bu, ini sudah mulai ada hasilnya keluar, wajar Bu, setetes dua tetes karena itu baru melahirkan. Ibu bayi ibu juga masih ada cadangan makanan dari dalam perut, jadi sampai hari ketiga tidak keluar, tidak lancar, baru mungkin ibu rutin untuk melakukan uji oksitosin atau uji oksitosin. Nah sekarang ibu bisa tetap menyusui saja bayinya per 2 jam. Pastikan posisinya areola ini semuanya masuk di mulut bayi, artinya pelekatannya harus pas ya. Untuk di bagian payudara, setelah di bagian dada ya, bagian payudara, kita masuk ke bagian abdomen ya. Nanti dia takut kayak ada yang skip dari format. Nah di bagian abdomen, aku saya buka bagian perutnya. Apa yang perlu kita inspeksi di bagian abdomen? Kita lihat masih ada linea nigra atau garis-garis hitam ya, garis-garis atau stretch mark gitu. Nah kalau yang warna hitam itu garis-garis hitam, biasanya yang di sini yang di tengah ini itu akan hilang, itu akan memudar gitu. Namun untuk stretch mark dia tidak akan hilang totally hilang ke atas, karena perut itu udah meregang gitu ya. Kayak kalau preset itu gitu loh, diginiin. Ini nanti bekas-bekas ini yang hitam-hitam ini di bagian perut ibu akan perlahan hilang ya. Tapi kalau misalnya yang stretch mark ini tidak akan total hilang, mungkin boleh akan memudar gitu ya. Nah selanjutnya setelah inspeksi sebelum dipegang sama sekali, kita cek di usus atas, kanan bawah, kiri atas, kiri bawah ya. Setelah melakukan cek di usus, barulah boleh kita melihat proses evolusi uteri gitu. Jadi uterusnya udah ada di posisi mana nih? Ingat ya kemarin di materi itu ya. Nah karena dia baru Leopold tuh sama, tapi kan ini udah mengecil nih gitu ya. Lihat di mana berada. Oke, dia ada di sini. Oh iya Bu, ini berada sejajar dengan pusar karena ibu baru habis melahirkan sehari ya. Nanti biasanya Bu sehari itu akan turun 1 cm atau 2 cm. Jadi besok biasanya akan turun lagi ya. Dan ingat, hati-hati jika pasiennya post SC, takutnya mengenai lukanya. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, ada yang tidak jika pasiennya post SC. Ini diastasis rectus abdominalis, yaitu melihat ada tidaknya pelebaran di dinding otot abdomen. Caranya adalah si ibunya, ini kan posisinya baring nih, ini dagu tempel ke apa nih, ada ini ya, ini dibantu ini, terus diangkat sedikit kayak gini, angkat sedikit kayak gini, jari 2 dari umbilikus menelusuri ke atas ke proses circulation yang segitiga ini, yang dari apa namanya yang kolam ini, nah dari umbilikus, tapi ingat ini berdiri gini, lihat. Nah, kalau misalnya sebenarnya
tangannya masuk berarti terjadi diastasis rekti. Ada juga yang tidak, tapi mostly sih. Celananya saya mau melihat darah ibu ya. Ingat ada lohea fisiologis ada berapa? Ada bu ya yang keluar. Kita lihat konsistensinya, terus melihat apakah darahnya keluar lancar ya sesuai dengan yang seharusnya, atau statis berhenti, atau dia purulenta gitu ya, dicek gitu, dicek di situ karena dia baru hari pertama nih, berarti dia masih lohea apa kalau hari pertama. Kita inspeksi dulu nih ada tidaknya varises ya. Bu maaf ya, saya lihat dulu bagian atasnya. Oke, nggak ada varises ya bu. Yang sebelah kanan baik, nggak ada varises juga. Nah setelah kita melakukan inspeksi, kita lanjut